Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni Ismail, Prodi S1 Kebidanan Stikes Guna Bangsa Yogyakarta. Baik, kali ini saya akan membuat video mengenai konseling pranikah dan prakonsepsi yang berjudul Menjaga Kesehatan Jiwa dan Harmonisasi Pasangan Suami Istri. Ya, langsung baik saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kesehatan jiwa atau sehat jiwa. Mari kita saksikan videonya. Kesehatan jiwa atau sehat jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ciri-ciri sehat jiwa. Yang pertama, perasaan sehat dan bahagia. Yang kedua, menyadari kemampuan sendiri. Yang ketiga, merasa nyaman terhadap diri sendiri. Yang empat, menerima orang lain apa adanya. Yang kelima, merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain. Yang keenam, memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang ketujuh, mampu menghadapi tantangan hidup. Sebelum memasuki jenjang pernikahan, setiap cantin harus mengenali karakteristik dari masing-masing pasangan, sehingga terwujud keluarga yang sehat, bahagia, dan sejahtera. Di sini ada karakteristik pasangan suami istri yang baik. Yang pertama, memenuhi dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sudah menjadi komitmen bersama. Yang kedua, saling mengerti, menghormati, menghargai, dan menutupi kekurangannya masing-masing pasangan kepada orang lain. Dan yang terakhir, bersama-sama menjaga kesehatan keluarga. Kedua, kesetaraan gender dalam rumah tangga. Kesetaraan gender dalam rumah tangga. Pernikahan yang ideal dapat terjadi ketika suami istri saling menghormati, menghargai satu sama lain. Misalnya, yang pertama, pengambilan keputusan dalam rumah tangga dilakukan secara bersama dan tidak memaksakan ego masing-masing. Yang kedua, suami istri saling membantu dalam pekerjaan rumah tangga, pengasuh, dan pendidikan anak. Dan yang ketiga, kehamilan dan keikutsertakan ber-KB merupakan keputusan dan tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan yang terakhir itu, suami mendukung pelaksanaan ASI eksklusif. Yang ketiga, tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Tindak kekerasan yang mengganggu pernikahan. Berikut ini hal-hal yang harus dihindari dalam pernikahan. Yang pertama, kekerasan secara fisik. Misalnya, memukul, menendang, menampar, menjambak rambut, menyudut dengan rokok, dan melukai. Yang kedua, secara psikis. Misalnya menghina, mengeluarkan komentar yang merendahkan, melarang pasangan mengunjungi rumah saudara, dan mengancam. Yang ketiga, kekerasan seksual. Misalnya memaksa, menuntut berhubungan seksual, melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Dan yang keempat itu penelantaraan. Yang keempat, penelantaraan. Misalnya tidak memberi nafkah lahir batin dan melarang pasangan bekerja. Keempat, solusi dalam mengatasi kekerasan. Di sini solusi mengatasi tindak kekerasan. Apabila terjadi kekerasan, maka sebaiknya suami maupun istri berupaya mencari solusi lebih dahulu dengan cara berdialog atau mencari bantuan atau mediasi dengan menceritakan kejadian kepada orang tua, teman dekat, kerabat yang terpercaya. Selanjutnya, langkah-langkah yang selanjutnya dapat dilakukan adalah yang pertama, mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit untuk mendapatkan penanganan pada luka fisik maupun psikis dan atau rujukan. Yang kedua, melapor ke P2TPA2A atau
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Yang ketiga, melapor ke polisi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau UPPA, dalam mendapatkan visum dari dokter dan mendapatkan visum dari dokter atas permintaan polisi penyidik. Dan yang terakhir, mendapatkan pendampingan dari tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, psikolog atau lembaga bantuan hukum. Yang kelima adalah masa subur. Masa subur seperti pada gambar di sini. Masa subur dapat diketahui dengan cara menghitung ovulasi atau masa subur pada wanita. Puncak masa subur biasanya terjadi pada 13 hari setelah haid pertama. Sedangkan masa subur biasa akan terjadi kurang lebih 3 hari sebelum dan sesudah menuju puncak masa subur tersebut. Tanda-tanda masa subur. Yang pertama, perubahan lendir serviks. Yang kedua, dorongan seksual meningkat. Dan yang terakhir, temperatur suhu meningkat dan payudara lebih lunak. Proses kehamilan. Sel telur yang matang dibuahi oleh sperma dalam saluran telur atau tuba falopi. Sel telur yang telah dibuahi sperma atau embrio menempel di lapisan dalam dinding rahim. Dan dalam 120 hari pertama, embrio berkembang mengikuti tahap kehidupan sel atau hayati. Selanjutnya memasuki usia kehamilan lebih lanjut, embrio berkembang mengikuti tahapan kehidupan insani menjadi janin atau bayi. Kehamilan umumnya berakhir dengan persalinan setelah 280 hari atau 9 minggu 10 hari. Berikut ini tanda-tanda kehamilan. Yang pertama, tidak mendapat haid atau menstruasi sebagaimana biasanya. Yang kedua, timbul rasa mual, muntah, dan pusing, terutama pada pagi hari, serta sering buang air kecil. Yang ketiga, tidak ada nafsu makan. Yang keempat, tes kehamilannya positif. Dan yang kelima, pada usia kehamilan lebih lanjut dengan alat tertentu dapat terdengar detak jantung janin. Dan yang terakhir, perut membesar dan dirasakan gerakan janin. Kehamilan. Berikut ini ada 2 tipe kehamilan, yaitu kehamilan yang ideal dan kehamilan yang tidak diinginkan. Yang pertama, kehamilan ideal. Kehamilan ideal adalah kehamilan yang direncanakan, diinginkan, dan dijaga perkembangannya secara baik. Yang kedua, kehamilan tidak diinginkan dapat terjadi. Yang pertama itu akibatnya hubungan seks pranikah. Yang kedua, pada menit ber-KB, wanita usia subur yang ingin menunda atau tidak ingin punya anak tetapi tidak menggunakan kontrasepsi. Dan yang ketiga, akibatnya karena gagal KB. Berikut ini kehamilan dan persalinan yang berisiko. Kehamilan dan persalinan yang berisiko tinggi biasanya terjadi karena faktor 4 terlalu, yaitu pertama terlalu muda, yang kedua terlalu tua, yang ketiga terlalu sering hamil, dan yang keempat terlalu dekat atau rapat jarak kehamilannya. Dan ada juga 3 terlambat. Yang pertama, terlambat mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan nifas, serta mengambil keputusan untuk mencari pertolongan medis.
Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, terlambat mendapatkan pertolongan medis yang adekuat. Tanda bahaya kehamilan. Ada beberapa tanda bahaya kehamilan. Yang pertama, muntah terus dan tidak mau makan. Yang kedua, demam tinggi. Yang ketiga, bengkak pada kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Yang keempat, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Yang kelima, perdarahan pada hamil muda dan hamil tua. Dan yang keenam, air ketuban keluar sebelum waktunya. Kondisi emosional ibu hamil. Yang pertama, ibu hamil mudah tersinggung. Yang kedua, perasaan mudah lelah. Yang ketiga, mencemaskan perubahan fisiknya. Yang keempat, merasa belum siap. Dan yang kelima, ingin diperhatikan. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K dan buku kesehatan ibu dan anak atau KIA. Program P4K merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan peran suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan aman dan mempersiapkan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya komplikasi pada saat hamil, bersalin, dan nifas, termaksud perencanaan penggunaan KB pasca persalinan. Untuk menandai adanya ibu hamil, ditempelkan stiker P4K di depan pintu atau jendela rumah ibu hamil. Tujuan dari P4K itu sendiri adalah yang pertama, setiap ibu hamil terdata dalam dan diketahui keberadaannya. Yang kedua, adanya perencanaan persalinan sehingga dapat diambil keputusan yang tepat dan cepat bila terjadi komplikasi selama kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Yang ketiga, masyarakat sekitar dapat segera memberikan bantuan apabila dibutuhkan. Buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak adalah buku catatan kesehatan ibu dan anak, serta berisi berbagai informasi cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Setiap ibu hamil diberikan buku KIA. Di sini ada pilihan metode kontrasepsi bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilannya. Metode kontrasepsi yang dianjurkan bagi pasangan baru yang ingin menunda kehamilannya. Metode kontrasepsi jangka pendek, misalnya pil, contohnya pil kombinasi. Yang kedua, kondom. Yang ketiga, injeksi atau suntik, misalnya progestin kombinasi. Yang kedua, metode kontrasepsi jangka panjang, misalnya implan dan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itulah paparan video dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.